Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nur Hidayani sebagai perwakilan dari kelompok 1 pada materi mekanisme absorpsi kalsium pada wanita postmenopause. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Pertama, Marisa Elsinta dengan NIM 19120051. Yang kedua, Martin Kara dengan NIM 19120057. Yang ketiga, Agapitus Leonar Kurniawan Milang dengan NIM 19120059. Dan saya sendiri, Dian Nur Hidayani dengan NIM 19120064 serta Herliana Lulung dengan NIM 19120066. Berikut yang akan dijelaskan pada materi kali ini yaitu: pertama, proses absorpsi pada wanita postmenopause. Yang kedua, proses transportasi dan penyimpanan kalsium pada wanita postmenopause. Selanjutnya, proses ekskresi kalsium pada wanita menopause. Dan yang terakhir yaitu proses regulasi kalsium pada wanita postmenopause. Jadi, pada proses absorpsi, senyawa yang terlibat yaitu pemeriksaan kadar kalsium, metode Cresol-Petelin kompleks atau C22H18O4. Prinsipnya yaitu ion kalsium bereaksi dengan 0 Cresol-Petelin komplekson dalam media basah untuk membentuk kompleks warna ungu. Absorban kompleks yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi kalsium dalam sampel. Pada penelitian ini, diambil sampel darah vena untuk pemeriksaan kadar kalsium pada wanita menopause dengan terlebih dahulu melalui kuesioner berdasarkan kriteria sampel. Berikut yang dapat mempengaruhi adalah hormon estrogen, karena jika hormon estrogen mengalami penurunan, dapat menyebabkan penurunan penyerapan kalsium oleh usus. Sedangkan kadar kalsium yang normal adalah 10%. Karena kebutuhan kalsium harian yang terpenuhi. Berapapun jumlah kalsium yang dikonsumsi dari makanan maupun dari suplemen, jika berada pada periode menopause, kalsium yang diserap lebih sedikit. Dengan demikian, wanita membutuhkan lebih banyak kalsium setelah menopause daripada sebelumnya. Selain itu, dengan bertambahnya usia, jumlah kalsium dari makanan yang kita butuhkan untuk mempertahankan keseimbangan kalsium tubuh akan meningkat. Kemudian ada ginjal. Salah satu fungsi ginjal yaitu mengatur metabolisme ion kalsium dan vitamin D. Selanjutnya, fungsi dari vitamin D yakni dapat meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan merangsang ginjal untuk menyerap kembali kalsium dari urin kembali lagi ke aliran darah. Selain itu, usus menjadi kebal terhadap aksi vitamin D. Dan ini mengakibatkan penyerapan kalsium berkurang. Jadi, vitamin D sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan kalsium. Selain itu, fungsi ginjal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor usia. Dan juga, gaya hidup yang sehat akan membantu wanita dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang timbul saat menopause. Misalnya, penerapan pola makan yang sehat terhadap sejumlah nutrisi yang sangat penting saat wanita mengalami menopause. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Herliana. Proses transportasi. Absorpsi kalsium terutama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut protein peningkat kalsium. Transport aktif dipengaruhi oleh status kalsium dan vitamin D individu, umur, kehamilan, dan laktasi. Transport aktif terjadi saat asupan kalsium rendah. Transport aktif diatur melalui 1,25 dihidroksi vitamin D dan reseptor usus.
Penyimpanan. Kalsium merupakan mineral penting untuk pertumbuhan tulang. Mineral ini diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu, tanpa ada penyimpanan dalam tubuh jika pemasukan kalsium berlebih. Vitamin D disimpan di hati dalam bentuk yang diaktifkan sebagian dan disalurkan ke ginjal, di mana vitamin diubah menjadi bentuk aktif. Setelah diaktifkan, vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan merangsang ginjal untuk menyerap kembali kalsium dari urin kembali ke aliran darah. Proses Kita masuk pada regulasi bagian yang kalsium pada ketiga, wanita yaitu postmenopause, proses seperti ekskresi. proses absorpsi, Sebagian transportasi, besar dan ekskresi ekspresi. kelebihan kalsium Tentunya, dilakukan regulasi melalui mineral empedu dalam dan tubuh feses, wanita postmenopause juga karena ikut menurun. kadar Siapa yang mengatur regulasi kalsium kalsitriol dalam tubuh? yang pada Jadi regulasi akhirnya kalsium bergantung ini pada kadar melibatkan dua kalsium hormon, yaitu plasma, hormon mengatur paratiroid seberapa dan banyak kalsium hormon empedu diserap kalsitonin. kembali dari Lalu isi bagaimana usus. cara kerjanya? Hormon Dilihat juga paratiroid dibuat nilai di asupan dalam 4 kalsium kelenjar dalam kecil makanan paratiroid yang normalnya terselip sekitar 1000 di belakang mg per leher hari, dan dengan berhubungan dengan sekitar kelenjar tiroid. 900 Hormon mg per hari paratiroid kalsium mengontrol tingkat disekresikan di kalsium dalam dalam feses. darah. Dalam Jika kondisi tingkat ini tertentu, turun di bawah poin ekskresi tertentu, kalsium hormon di ini feses dilepaskan dari aliran dapat darah dan melebihi meningkatkan kalsium yang tingkat dicerna kalsium dalam darah karena dengan kalsium beberapa juga cara. dapat disekresikan ke dalam luka. Sekian dari materi kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima